Beberapa waktu lalu, Gus Tuba membuka deklarasi Yakuza Meleges, sebuah komunitas sosial spiritual di Kediri yang menaungi kaum marginal atau mereka yang dianggap sebagai sampah masyarakat, dianggap menyimpang dan bocah nakal tapi dari kalangan elit. Kemarin kita udah bahas kajian-kajian mewah di hotel yang terkesan eksklusif yang disandingkan dengan komunitas Ma'iyah Cak Nun yang sangat inklusif. Nah, komunitas Yakuza Meleges ini bisa sebagai jembatan antara keduanya, karena deklarasi kemarin tempatnya di hotel ala-ala mafia yang elegan dan mewah. Di video kali ini kita mungkin tidak akan menampilkan kritikan, tapi justru apresiasi pada komunitas baru ini, karena sepertinya memang visi misi untuk mendobrak kalangan kiai yang susah untuk ditembus itu berhasil ditunjukkan dengan berhasilnya mengungkap dan menangkap kasus pencabulan Kiai Pekalongan kemarin. Kita akan bahas dari siapa tokoh di balik komunitas ini, latar belakang lahirnya dan pergerakannya. Kita akan bahas semuanya, simak sampai habis. Oh ya, sebelum itu, video ini adalah video perdana dalam segmen baru, yaitu segmen Gawagis Nawaning, yang nantinya akan membahas seluk-beluk tentang Gus dan Ning, baik dari kontribusinya ataupun kontroversinya. Dan tokoh Gus yang dibahas pertama kali adalah Gus Tuba. Dalam dunia pergusan, Gus Tuba justru bukanlah sosok baru. Sebelum viral, Yakuza Meleges ini justru sering muncul karena kontroversinya. Salah satunya ketika ada kiai sepuh yang cium tangan Gus Tuba ini, atau seorang Habib ya, yang cium tangan kepada Gus Tuba ini. Dan beberapa netizen kemudian mengkritik hal itu. Terlepas dari kontroversinya, ternyata Gus Tuba ini adalah cucu dari ulama karismatik asal Kediri, Kiai Haji Hamim Jazuli, atau yang sering dikenal sebagai Gus Mik, sekaligus juga cucu dari seorang tokoh besar NU, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang dulu merumuskan Kalimatun Sawa, penerimaan Pancasila sebagai dasar negara oleh ormas terbesar di Indonesia. Gus Mik terlahir dalam keluarga pesantren di daerah Pelosok Kediri, Jawa Timur pada 17 Agustus 1940. Beliau wafat pada 5 Juni 1993 di Surabaya. Dia lahir dari pasangan ulama Kiai Haji Jazuli Usman dan Nyai Rodiah. Kiai Haji Jazuli Usman merupakan pendiri pesantren Al-Falah Pelosok Kediri. Nah, ayah Gus Tuba yaitu Kiai Tijani Robert Saifun Nawas, atau dikenal dengan Gus Robert, adalah salah satu anak dari Gus Mik dari total 6 putra-putrinya. Saat wafat 1993, Gus Mik meninggalkan 6 orang anak, diantaranya Agus Tajuddin Heru Cokro, Ning Riyadin Dani Fatus Sunnah, Agus Obar Sadewa Ahmad, Ning Fitria Tahta Alvina Pagelaran, Agus Sabut Pranto Projo, dan Agus Tijani Robert Saifun Nawas. Gus Sabut yang melanjutkan posisi sebagai mursyid Zikrul Khafilin atau zikir dan sholawatan ajaran Gus Mik. Gus Tuba sendiri berarti merupakan keponakan Gus Sabut yang banyak ngomong kalau suaranya itu mirip kakeknya Gus Mik. Cara dakwahnya juga unik, mengikuti jejak Gus Mik, sehingga banyak jamaah yang mengikuti pengajiannya. Bisa dibilang Yakuza Meleges ini merupakan komunitas sosial dan dakwah dengan home base di Kediri, Jawa Timur, yang diinisiasi oleh Gus Tuba. Komunitas ini dianggap menarik karena pengambilan nama yang mirip komunitas mafia di Jepang yang mengendalikan segala macam kriminalitas. Tapi ini justru diisi dengan kegiatan sosial dan spiritual, sehingga menghilangkan stigma pada nama negatif itu sendiri. Ada juga yang mengatakan sebagai santri kiri. Atribut yang dipakai juga sama dengan Yakuza di Jepang, dengan setelan jas rapi serba hitam. Gerakan ini sebenarnya terinspirasi oleh gerakan dakwah Gus Mik yang seringkali merangkul kalangan marginal tanpa menghakimi.
Sejak deklarasinya pada Mei 2026, sudah banyak hal yang dilakukan oleh komunitas ini. Yang jelas, kegiatan wajibnya adalah mengikuti rutinan Majelis Zikrul Hafilin yang diadakan mingguan atau bulanan di berbagai tempat di Kediri. Melakukan aksi sosial seperti membagikan paket sembako pada pedagang-pedagang kecil atau warga kurang mampu di pusat-pusat kota, seperti di kawasan Jalan Doho Kediri. Ada juga kegiatan pendampingan keagamaan berkala yang langsung dipimpin oleh Gus Tuba sendiri untuk memurnikan kualitas spiritual para anggotanya. Sesuai dengan kepanjangan dari Yakuza itu sendiri, yaitu yang awalnya kotor, ujungnya zuhud abadi. Nah, dari semua kegiatan yang meliputi sosial dan spiritual itu, ada satu yang menurut saya sangat besar dampaknya di dunia pesantren ini, dan masih jarang yang bisa menyelesaikannya, yaitu melakukan advokasi dan meringkus para kiai yang melakukan pencabulan pada santri-santrinya. Kita akan bahas ini di chapter selanjutnya. Seperti yang banyak diberitakan oleh media, Yakuza Meneges berhasil meringkus Kiai Pekalongan yang melakukan pencabulan terhadap para santrinya. Mereka bekerja sama dengan LBH pastinya ya untuk mengungkap hal ini. Dikatakan sangat berdampak karena dari dulu banyak pihak-pihak yang tidak berani untuk melawan status quo para kiai yang dinilai sebagai wakil Tuhan di dunia. Bahkan kegiatan negatif seperti pencabulan itu masih banyak masyarakat yang merasa seorang kiai tidak mungkin melakukannya, walhasil hanya dibiarkan aja. Padahal namanya kiai juga manusia biasa. Di kalangan pesantren sendiri sudah biasa mendengar kisah Kiai Barsaso yang tergelincir melakukan maksiat ekstrim. Oleh karenanya, karena komunitas ini lahir dari pesantren, maka mereka tidak takut dan berani meringkus karena berasal dari rahim yang sama. Ibarat orang yang berani memukul tentara, ya tentara itu sendiri. Yakuza Meneges seolah-olah menjadi polisi yang bertugas pada wilayah pesantren yang seringkali sulit untuk disentuh. Tentu dengan adanya komunitas ini, masa depan pesantren sebenarnya bisa bersih, dan masalah pencabulan yang selama ini menggerogoti pesantren bisa sedikit berkurang harapannya. Gitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Boleh setuju boleh tidak, silahkan komen di bawah.